Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar membawa rahmat, bukan hanya untuk umatnya saja, bukan hanya untuk kita saja selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun juga untuk semua semesta alam ini, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah mengutus Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Nabi kita ini, sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Sahabat muslim, bukan hanya untuk umat muslim saja. Rasulullah ini sebagai rahmat, namun juga untuk orang-orang musyrik pun mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan dengan sebab kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini pernah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berdoalah untuk kebinasaan orang-orang musyrik. Maka Rasulullah menjawab, inni lam ub'ats la'anan. Inni lam ub'ats la'anan. Wa inna ma bu'istu rahmatan. Nah, ini adalah jawaban yang sangat luar biasa, bahwa dalam diri Rasulullah itu memang betul-betul untuk pembawa rahmat, baik buat kita umat muslim maupun untuk orang-orang musyrikin. Sehingga pada satu waktu Rasulullah diminta untuk mendoakan, melaknat kepada orang-orang musyrik. Sehingga Nabi menjawab, inni lam ub'ats la'anan. Sesungguhnya aku ini diutus bukan untuk menjadi pelaknat. Ya, banyak orang sedikit-sedikit keluar dari mulutnya, ntar gua laknat loh. Nah, Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Nabi saat disakiti pun dengan orang-orang musyrik, orang Yahudi, orang-orang kafir, orang Nasrani, Nabi selalu mengatakan, inni lam ub'ats la'anan, bahwa saya ini diutus ke dunia ini bukan untuk menjadi pelaknat. Wa inna ma bu'istu rahmatan. Tetapi Rasulullah ini diutus ke dunia ini sebagai pembawa rahmat. Rahmat untuk seluruh umatnya, seluruh manusia, seluruh makhluk alam yang ada di dunia ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Lahab bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Abu Lahab ini adalah paman Nabi yang amat terkenal dengan kebenciannya terhadap ajaran agama Islam, terhadap apa yang diajarkan atau yang dibawa ajaran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya ini, Abu Lahab ini, sangat tidak suka dengan Rasulullah, ya kan? Sampai-sampai kebencian Abu Lahab ini kepada Nabi dan kepada ajaran yang dibawanya, Allah abadikan dalam surah Al-Lahab.
Ya, dalam surah Al-Lahab Allah abadikan sebagai pembelajaran buat manusia-manusia yang akan datang. Kalau benci, tidak suka kepada Nabi dan kepada ajarannya, ya kan? Contohnya sudah ada, yaitu pamannya sendiri Abu Lahab. Siapa sangka ternyata Abu Lahab ini sangat gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad di awalnya. Ya, di awal ketika pamannya Abu Lahab mendapatkan kabar bahwa keponakannya yang bernama Muhammad telah lahir, rasa kegembiraannya Abu Lahab ini sehingga beliau ini langsung memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Nah, Suwaibah ini adalah budak Abu Lahab. Dimerdekakan, ya, karena dengan sebab mencurahkan rasa kegembiraan, rasa kebahagiaannya karena telah lahir keponakannya yang bernama Muhammad. Ya. Karena hal itu, akhirnya Abu Lahab selalu mendapatkan keringanan siksaan setiap hari Senin. Karena Rasulullah itu dilahirkan hari Senin. Saat Abu Lahab mendengar bahwa Rasulullah lahir, langsung beliau mengungkapkan rasa gembiranya dengan memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah, sehingga setiap pada hari Senin pula kuburannya Abu Lahab itu selalu diringankan, ya, free siksaan kuburnya setiap hari Senin, karena beliau telah bergembira, membuktikan kegembiraannya dengan melakukan kebaikan berupa memerdekakan seorang budak. Nah, ini diriwayatkan tentang itu, ya, tentang peristiwa Abu Lahab diringankan siksaannya pada setiap hari Senin itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Urwah bin Zubair. Beliau menyebutkan Suwaibatu maulatun li Abi Lahab. Kan Abu Lahab a'taqaha fa'ardo'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma mata Abu Lahab. Ini hadisnya apa ya? Jadi dari Suwaibah adalah hamba sahaya milik Abu Lahab yang dia merdekakan. Lalu si Suwaibah ini menyusui Nabi. Ya, Suwaibah adalah menyusui Nabi ketika Nabi kecil lahir itu. Tatkala Abu Lahab telah mati, ya, lama mata Abu Lahab, tatkala Abu Lahab mati, sebagian keluarganya melihat di dalam mimpi tentang buruknya keadaan Abu Lahab di alam kubur. Ya, sebagian keluarganya melihat bahwa Abu Lahab itu dalam kubur dalam keadaan yang tidak mengenakan. Ya. Lalu ia berkata, apa yang terjadi? Abu Lahab berkata, aku tidak mendapatkan, ya, aku tidak mendapatkan lam alqa ba'dakum ghaira anni sukitu fi hadi bi'ataqati Suwaibah. Ini jawabannya Abu Lahab, ya, di dalam mimpi saudara-saudaranya. Aku tidak mendapatkan apapun sepeninggalan kalian kecuali aku diberi minum karena telah memerdekakan Suwaibah. Masya Allah, dia sahabat muslim, ya. Setiap hari Senin di kuburan Abu Lahab selalu diantarkan minum. Karena tadi pada hari Senin itu Abu Lahab telah mencurahkan kebahagiaannya dengan memerdekakan seorang budak. Sahabat muslim yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita sebagai umatnya yang selalu mengikuti jejak perjuangan dan ajaran Rasulullah, sudah sangat sepantasnya kita merasa gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gembira dengan melakukan sunnah-sunnahnya. Nah, rasa kegembiraan itu banyak dilakukan oleh umat Rasulullah dengan berbagai macam cara. Ya, namanya orang meluapkan kegembiraan kan macam-macam caranya.
Ada yang melakukan dengan berzikir, ada yang melakukan dengan mengikuti sunnah dan ajarannya, ada yang melakukan dengan ritual-ritual seperti bacaan kisah maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua karena bukti kegembiraan kita. Karena kita sebagai orang yang mengikuti ajarannya, sudah pasti akan mendapatkan jauh lebih banyak keringanan ketika kita berada di alam kubur kita. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ini adalah idola terbaik, contoh terbaik dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, baik untuk anak-anak, kaula muda maupun untuk orang tua. Terkhusus lagi untuk generasi milenial zaman sekarang ini. Ya, anak-anak zaman sekarang ini jangan sampai salah mengidolakan seseorang. Karena ketika kita berlebihan mengidolakan seseorang yang sudah pasti orang itu punya kesalahan, punya kekurangan, bahkan sering melakukan kemaksiatan, itu adalah pengidolaan yang salah, bahkan salah besar. Ya, maka idolakanlah untuk anak-anak milenial zaman sekarang, mengidolakan orang yang tidak pernah berbuat maksiat, mengidolakan orang yang tidak pernah berbuat salah, mengidolakan orang yang paling benar, paling jujur, mengidolakan orang yang tidak pernah punya rasa dendam, mengidolakan orang yang sudah dijamin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang seperti itu? Hanya satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah Allah tegaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kamu suri tauladan, contoh yang baik, idola terbaik ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita jangan ragu-ragu, jangan sampai juga salah mengambil idola, karena suatu saat nanti kita di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita idolakan. Ya, kalau ternyata anak-anak kita mengidolakan orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak menyembah Allah, orang yang sering mengumbar-ngumbar aurat, orang yang sering menyakiti, menzalimi orang lain, maka itu adalah idola yang salah, dan nanti mereka akan disatukan di dalam akhirat kelak bersama orang-orang yang diidolakan. Nah, ini nauzubillah. Maka idolakanlah orang yang paling sempurna, akhlaknya baik, perkataannya jujur, sifatnya juga baik, kemudian juga orang yang sudah dijamin masuk surga, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak di antara umat Rasulullah yang tidak lagi mau mengikuti sunnah dan ajaran Nabi. Akhirnya mereka tersesat, sering menyakiti orang lain, sering menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, jika ingin selamat di dunia, selamat di akhirat, maka peganglah dua hal. Ya, peganglah dua hal. Ini pesan Rasulullah ketika Rasulullah detik-detik akan menutup matanya untuk selamanya. Saat Rasulullah akan meninggalkan dunia yang fana ini, di saat-saat detik-detik ajalnya akan tiba, Rasulullah berpesan kepada kita dua hal. Jika ingin selamat di dunia dan ingin selamat di akhirat, ya, maka jadikanlah ini sebagai pegang hidup kita. Di mana kata Nabi, inni qad taraktu fikum ma ini tasamtum bihi, ma ini tasamtum bihi falan tadillu abadan. Ya, sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal. Jika kalian betul-betul berpegang teguh kepada dua ini, lan tadillu ba'di abadan, saya jamin kalian tidak akan pernah tersesat. Apa yang dipesankan Nabi? Peganglah
kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, sunnata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah. Karena sekarang banyak apa? Orang-orang yang sudah tidak lagi mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Nah, yang harus kita ikuti dan kita contoh sehingga menyebabkan dunia ini aman dan tentram adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen aman, pengen tentram, semua sama siapa saja akur, bahagia sama tetangga, bahagia sama saudara, bahagia sama teman seperjuangan, bahagia sama teman sekantor, sama sepekerjaan, maka contohlah akhlak Rasulullah. Dan Aisyah pernah ditanya oleh Sa'id bin Hisham bin Amir tentang akhlak Nabi. Ya, Aisyah pernah ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kemudian Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Jadi akhlaknya Nabi itu ada di dalam Al-Quran. Jadi semua yang Al-Quran perintahkan, semua yang Al-Quran suruh tinggalkan, itulah karakteristik Rasulullah. Jadi Nabi tidak pernah mengerjakan yang tidak diajarkan Al-Quran. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan apa yang Al-Quran sudah larang. Kata Al-Quran jangan dikerjakan. Kata Al-Quran lakukan. Dan itu tercermin akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang ditanyakan kepada Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itulah Al-Quran. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu berbicara dengan akhlaknya Nabi, paling tidak saya akan mengajak kepada sahabat Muslim, ada 3 akhlak atau 3 tingkatan akhlak Nabi. Ya, yang Nabi sudah ajarkan sehingga semuanya itu baik. Yang pertama, Nabi itu mendapatkan julukan akhlakun hasanah. Akhlakun hasanah. Nah, ciri orang yang memiliki akhlakun hasanah, orang ini punya perilaku sangat baik dengan orang yang dia kenal. Orang ini punya perilaku yang sangat baik, care ya, terhadap yang ia kenal, terhadap keluarganya, sanak familinya, dan para kerabatnya. Pokoknya ketika ada orang baik banget sama yang kita kenal, maka orang ini sudah mendapatkan akhlakun hasanah, akhlak Nabi yang sangat baik, ya kan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka disebut akhlakun hasanah. Jadi ciri orang yang memiliki akhlak hasanah itu baik, ya baik gitu, care, ya dia sama siapa aja baik, sama yang dia kenal, sama saudaranya, sama keluarganya gitu. Karena kan banyak juga sahabat Muslim ya, orang ada baik sama orang lain, tapi sama saudara kandung tidak baik, ya bahkan sampai dia marahan, tidak tegur sapa bertahun-tahun. Maka orang ini bukan orang yang punya akhlakun hasanah. Ya, orang ini baik sama orang-orang di mana-mana, tapi dia tidak baik sama orang yang ada di sekitarnya, tetangganya, saudaranya, ya saudaranya, saudara sekandung bahkan. Banyak ya peristiwa yang menyebabkan gara-gara urusan dunia, warisan, batian, meteran sedikit, akhirnya sama saudara kandung marah. Tidak akur sampai puluhan tahun. Ya, maka ini bukan ciri akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu akhlakun hasanah, baik atau baik sama saudara-saudaranya. Ya kan? Dan ini sudah Nabi tegaskan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa, bahwa Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat baik. Ya. Dalam riwayat lain, riwayat At-Tirmizi, beliau mengatakan, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Ya.
Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang hasan tadi. Akhlak yang baik, ya kan? Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara kotor dan keji. Jadi orang yang memiliki akhlakun hasanah itu sudah bisa memberatkan timbangan kebaikannya. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Ya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang punya akhlak baik. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi kalau nanti kita pengen kedudukan kita, ya, majelis kita pada hari kiamat dekat dengan Nabi, kuncinya adalah akhlakun hasanah, memiliki akhlak yang baik. Sahabat muslim yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhlak Nabi naik, derajatnya meningkat sedikit lagi. Tinggal nanti sahabat muslim kira-kira dirinya itu, ya kan, diri kita ini masuk dalam kategori akhlak hasanah, akhlak yang pertama, apa akhlak yang kedua, atau akhlak yang ketiga. Nah, akhlak yang kedua itu adalah akhlakun karimah. Jadi akhlakun karimah lebih tinggi daripada akhlakun hasanah. Ya. Apa ciri-ciri orang yang memiliki akhlakun karimah? Orang itu baik sama saudara yang dia kenal, dan baik juga, nih dua cirinya, sama orang yang dia tidak kenal. Ya. Sama yang kenal orang baik itu wajar. Ya, karena saudara kita memang harus baik. Tapi kalau ada orang yang bukan saudara kita, bukan juga kita tidak kenal dengan orang itu, tapi tetap kita masih berperilaku baik dengan orang tersebut, maka akhlak orang itu sudah meningkat derajatnya menjadi akhlakun karimah. Ya, umpamanya sama anak-anak yatim, care, peduli, dia baik juga. Sama fakir miskin, ibnu sabil, ada orang yang datang ke rumah kita dan kita juga nggak kenal dia, tapi ketika orang itu minta bantuan kepada kita dan kita berikan, nah kita sudah memiliki akhlakun karimah, akhlak yang mulia. Di mana, ya kan, Nabi SAW juga melarang berbuat sombong, angkuh dan zalim. Di mana kata Rasulullah SAW, innallaha karimun yuhibbul karama wa ma'aliyal akhlaq wa yubghidu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak mulia, serta membenci akhlak yang hina. Hadis riwayat Imam Hakim. Karena memang inilah misi Rasulullah SAW. Ya, bahwa misi Rasulullah, selain beliau diutus ke dunia ini sebagai pembawa rahmat, ya, innama bu'istu rahmatan, sebagai pembawa rahmat, tapi Rasulullah juga diutus ke dunia ini adalah bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, untuk menyempurnakan apa? Akhlak hambanya atau akhlak umatnya daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin meningkat akhlak kita dari akhlakun hasanah, naik derajatnya menjadi akhlakun karimah, maka berlaku baiklah sama orang yang dia kenal dan sama orang yang dia tidak kenal. Meningkat lagi sahabat muslim ketiga, lebih bagus lagi. Dan ini ada pada diri Rasulullah. Jadi Rasulullah itu akhlakun hasanah beliau punya, akhlakun karimah beliau juga punya, naik lagi yang rada-rada berat. Ya, bisa jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad juga jarang untuk bisa sampai kepada peringkat yang ketiga ini, yaitu akhlakun azimah. Ya, akhlakun azimah. Apa itu akhlakun azimah? Orang yang mempunyai akhlakun azimah, dia itu baik sama orang yang dia kenal, dia juga peduli sama orang yang dia tidak kenal, dan orang yang punya akhlakun azimah, dia itu juga baik, peduli,
care dengan orang yang memusuhinya. Nah, ini berat sekali. Ya, terkadang kita disakiti orang, dizalimi orang, pasti kita akan membalasnya. Minimal balasan setimpal atau bahkan lebih berat. Dan orang yang ketika disakiti terus dia membalasnya, maka itu bukan ajaran Nabi, karena Nabi tidak pernah memiliki sifat seperti itu. Ya, ketika orang disakiti, dizolimi, ya kan, Nabi itu malah justru diperlakukan dengan baik, didoakan, dibagi makanan. Nah, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, perjuangan Nabi ini tidak lepas dari orang-orang yang tidak suka. Banyak. Namanya orang berjuang kebaikan, mensyiarkan ajaran agama Allah, pasti banyak orang yang tidak suka dengannya. Ya. Sama halnya kita, tetangga kita, ketika kita punya lebih sedikit, ada aja orang yang tidak suka dengan kita. Dan itu manusiawi. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, dan itu manusiawi. Dan bahkan orang yang tidak suka dengan kita, dia bukan hanya secara manusiawinya saja, tapi dia juga menyakiti kita, menzolimi kita. Kadang-kadang tidak jarang menghardik kita, membicarakan kita, diadu domba kita dan lain-lain. Nah, ketika kita menghadapi hal semacam itu, maka yang dilakukan Nabi ketika Nabi banyak yang mencaci, menghina, menyakitinya, bahkan membunuh Nabi, Nabi tetap memperlakukannya dengan apa? Akhlakun azimah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat memuji akhlak Nabi yang sangat luar biasa itu. Dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, ini wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar punya akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia, ya kan? Seperti umpamanya contoh ketika Rasulullah berhijrah ke Taif, ya, mengajak kabilah Sakif masuk Islam. Kemudian Nabi dalam kondisi yang sangat sedih. Kenapa sedih? Nabi hijrah ke Taif dari Mekah ke Madinah itu dalam kondisi yang sangat sedang berduka cita. Ya, karena baru saja ditinggal mati oleh istrinya tercinta Siti Khadijah. Tidak lama kemudian disusul oleh pamannya Abu Thalib. Sampainya di Taif, Nabi diperlakukan dengan kasar. Ya kan, diejek, dilempari batu sehingga Nabi SAW terluka. Dengan kondisi Nabi psikisnya yang sudah tidak begitu nyaman ya, sedang sakit, sedang hazan, tinggal sedih. Nabi berharap ketika Nabi berhijrah ke Taif mendapatkan suaka, ya, pertolongan politik, ya, karena di Mekah sudah tidak kondusif. Akhirnya Nabi berhijrah ke Taif, tetapi sampai di Taif Nabi ternyata diapain? Disakiti, diejek, bahkan dilempari dengan batu. Sampai-sampai malaikat Jibril pun datang menawarkan bantuan untuk membinasakan kampung Taif. Apa yang kau mau? Aku timpakan 2 gunung ini kepada orang-orang Taif. Itu tawaran dari malaikat Jibril. Ya, kalau engkau mau Muhammad, gunung ini dihancurkan untuk menghancurkan masyarakat kampung Taif. Jika engkau inginkan, maka aku akan lakukan itu. Aku akan lakukan itu, ya kan? Namun Nabi Muhammad apa? Dengan keagungan akhlaknya tidak menghendaki, tidak mau tawaran malaikat Jibril. Bahkan Rasulullah berdoa kepada Allah agar lahir generasi yang beriman bertakwa dari tulang rusuk masyarakat Taif. Masya Allah, luar biasa ya akhlak Rasulullah. Disakiti, didoakan yang baik. Dizolimi, dibalik dengan melakukan yang baik. Nah, itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa meniru, ya, dari 3 jenis akhlak. 1 aja kita bisa, sudah alhamdulillah. Syukur bisa meningkat ke akhlak yang kedua. Syukur lagi bisa meningkat ke peringkat yang ketiga. Innaka wa innaka la'ala khuluqin azim. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf. Hadanallahu aikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.